Penonton! Nggak ada suaranya, sebal. Penonton! Asik. Penonton, kenalin, nama aku Wiranti. Yang di sebelah kanan aku adalah Bang Haji Romi. Halo penonton, hoba! Neng Wiranti, Bang Haji Romi ini ingin meminta restu untuk menjadi Presiden RI 2014. Bagaimana? Aduh, penyanyi dangdut mau jadi presiden. Pelawak ikutan nyalon. Sekalian aja pemain akrobat jadi presiden juga. Bang Haji Romi, asal kamu tahu ya, kalau mau jadi presiden itu pendidikannya harus tinggi. Nggak gampang, susah. Hei Neng Wiranti, saya ini ingin menjadi presiden bukan apa-apa. Saya ini serius. Neng Wiranti, kamu ini jangan suka begitu. Jangan suka merendahkan orang. Hoba! Seperti jenderal itu saja, saya tidak suka. Saya mah terserah. Mau jenderal yang jadi presiden, bebas. Mau raja dangdut, bebas. Yang penting calon presiden kita itu harus punya ini. Apa itu? Hati nurani ya? Setuju. Bukan. Hei, nggak usah tepuk tangan dulu. Bukan hati nurani, tapi bulu dada. Oh my God. Kamu mah kalau pilih presiden itu harus benar. Jangan asal. Kalau perlu dipikirkan matang-matang sampai begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Pemirsa, itu adalah kawan saya. Sebetulnya nama sebetulnya bukan Wiranti dan Romi, tapi Iin dan Uup. Dia akan jadi teman saya, Tina Talisa, setiap minggu di program baru kita yang memang menjelang pemilu tahun politik yang semakin hangat, bukan hangat lagi tapi sudah panas tahun 2014 ini. Setiap minggu kami hadir hari Kamis malam dan tamu kita akan berbeda-beda setiap minggunya. Untuk minggu ini tamunya spesial, tapi sebelum itu Anda bersama saya Tina Talisa dalam program Interupsi. Tadi kita dengar begadang versinya Romi. Bagus nggak? Bagus. Beneran bagus? Bagus. Itu Romanya Roma KW-KW-an soalnya. Jadi kita harus panggil yang orisinil, kita panggil Roma Irama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya tambah serius jadi capres. Tahun lalu udah ketemu sama Bang Haji, waktu itu masih wacana. Sekarang kayak tambah serius. Tapi saya mau tanya yang lain dulu. Kemarin kan duet malam tahun baru dengan Jokowi. Senang Bang? Ya, senang. Terus Abang memberikan pujian. Ini kalimatnya saya ambil dari berita-berita. Saya bahagia bisa sepanggung dengan Pak Jokowi karena beliau orang yang berprestasi, rendah hati, terbuka, dan baik. Sejak kapan Bang Haji kagum sama Jokowi? Dari penampilan beliau misalnya di televisi, wawancara-wawancara beliau di TV, prestasi beliau tentunya kita lihat di berita-berita. Tapi waktu Pilgub DKI bukan dukung Jokowi kan ya Bang ya? Ya. Dan berubah semuanya? Saya rasa perbedaan pandangan politik bukan harus jadi bermusuhan. Jadi malah permusuhan itu sangat-sangat tidak boleh di dalam era demokrasi ini. Tepatnya menurut Abang mulai kayaknya oke nih dia orang. Jokowi itu sejak kapan menurut Abang? Sejak sering lihat belusukan atau sejak kapan? Ya saya rasa sejak kampanye ya. Sejak kampanye kita melihat penampilan Mas Joko ini memang humble. Jadi waktu dulu Bang Haji dukung Foke, tapi dalam hati kayaknya Mas Joko oke gitu? Kan pemilihannya kan rakyat yang memilih ya. Bahwa dalam kapasitas sebagai seorang pemimpin ya dia rendah hati, inovatif. Anda menyebut itu lebih karena surveinya bagus kali ya Bang ya? Oh no. Dari fakta yang kita lihat saja, kinerja beliau selama ini kan inovatif gitu. Kita harus mengakui itu. Saya pernah dengar pengamat politik bilang gini Bang, Abang sama Jokowi itu sama-sama populer. Tapi kan populer itu nggak berarti dipilih sama masyarakat untuk jadi presiden. Nah kalau Jokowi yang populer itu maju sebagai capres, nadanya nada kegembiraan pada masyarakat. Tapi kalau Bang Haji yang maju jadi capres, orang tahu terkenal tapi cemas kalau Abang jadi capres. Sepakat nggak dengan itu Bang? Enggak. Pasti enggak. Tapi menurut Abang kenapa orang jangan cemas kalau saya maju? Masyarakat kan banyak masyarakat yang mana gitu. Jadi Abang nggak percaya kalau orang ada yang juga cemas? Banyak rakyat yang mana gitu kan.
Yang pasti tidak ada seorang presiden didukung oleh 100% rakyat, itu tidak ada. Jadi kalau abang kira-kira didukung berapa persen? Kita lihat nanti. Instruksi. Oke, sebentar. Saya ke Mas Mucle dulu. Saya melihat pembicaraan ini agak mengarahkan kepada pelemahan Bang Haji ya. Saya kira Bang Haji memang dalam beberapa hal sudah sangat populer. Kalau misalkan yang lain dipilih kemudian nadanya itu gembira, saya yakin Bang Haji terpilih nadanya tetap nada dan dakwah. Karena ada nilai-nilai dakwah di sana. Saya sangat kagum dengan beberapa karya Bang Haji yang sudah ditelurkan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Saya kira tidak ada nada-nada yang pesimis. Semuanya mengarahkan kepada nilai-nilai perjuangan bangsa. Saya kira semuanya setuju ya. Setuju. Berbicara korupsi, Bang Haji sudah berbicara dari dulu. Hapuskan korupsi di segala birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata. Sudah berbicara itu, jadi memang sudah pantas saya kira. Tapi saya mau tanya, kalau beneran nih ya, Bang Haji maju, emang Mas Mucle milih Bang Haji sebagai presiden? Itu yang sedang saya pikirkan. Itu hak asasi ya. Yang saya mau tanya ke Bang Haji juga, kan sekarang ada survei yang dikeluarkan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia soal tokoh-tokoh yang paling ditolak. Di antaranya adalah nama Pak Prabowo muncul, Pak Abu Rizal Bakri muncul, dan nama Bang Haji juga muncul. Termasuk Bang Fadlu salah satu responden. Iya, saya responden. Ya, saya minta komentar Bang Haji dulu. Dianggap paling ditolak. Yang menolak, yang menerima itu kan rakyat. Ya. Bukan sebuah lembaga, bukan sebuah institusi. Bahwa seorang pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, one man, one vote. Jadi saya rasa ketetapan itu tidak betul sama sekali. Abang ini terkenal, semua orang udah tahu deh. Anak balita juga mungkin udah tahu Bang Haji sampai nenek-nenek. Terkenal, karismatik juga. Sepakat karismatik? Karismatik. Karismatik. Apa ya kalau udah ngomong terlalu? Coba Bang boleh dikit terlalu Bang? Terlalu. Dikit Bang boleh? Nanti aja pada saatnya. Nah, tapi apa yang bisa diyakinkan oleh Bang Haji untuk bilang pada rakyat Indonesia, wahai rakyat Indonesia, pilihlah saya. Kenapa orang Indonesia mesti milih Abang sebagai presiden? Saya nggak pernah bilang pilihlah saya. Karena saya bukan mencapreskan diri. Saya dicapreskan. Barangkali itu bedanya. Ada. Oke. Sebentar, saya ke Bang Fajrul deh sekarang. Oke, Bang Haji, kalau memang akhirnya diberkahi oleh Tuhan, sebenarnya Anda ingin jadi presidennya, kemudian Jokowi jadi wapresnya, atau Jokowi presidennya dan Anda menjadi wapresnya? Jadi wakil presidennya, atau Jokowi jadi presiden, atau sebaliknya? Saya rasa belum saatnya bicara soal pasangan itu ya. Oh, begitu ya? Bahwa sekarang tahapannya adalah bagaimana membesarkan PKB sebagai pendukung partai. Karena PKB ini, Bang Roma, kan sangat kecil ya. Kemungkinan untuk bisa lolos 5% aja sulitnya minta ampun. Untuk mencapai 20% presidensial threshold juga sulitnya minta ampun. Saya menduga sih sebenarnya Bang Roma menjadi ujung tombak dari PKB mengumpulkan suara. Sebenarnya gini deh, diperalat gitu Bang sama PKB. Merasa diperalat? Saya tidak lupa. Saya tidak merasa. Tidak merasa. Tidak merasa. Jadi sebetulnya prosesnya siapa meminang, siapa dipinang? PKB deketin Abang atau Abang deketin PKB? PKB yang melamar saya. Tapi pakai perasaan aja, kira-kira Jokowi presiden atau Bang Roma yang presiden kalau dipasangkan? Saya tidak ada komentar untuk itu. Barangkali nanti setelah pileg ya. Oke. Momentumnya. Ini saya sudah begadang memikirkan ini, Bang Roma. Begadang. Saya terus terang agak tidak nyaman kalau setiap 17 Agustusan itu kok lagu Pak SBY selalu ada pagi, sore begitu ya. Apa Bang Roma juga pengen lagu dangdut nanti yang akan ada di setiap acara 17 Agustusan, baik pagi atau sore. Karena itu acara sakral Bang Roma begitu. Saya rasa tanpa jadi presiden, lagu-lagu saya selalu berkumandang pada event-event 17 Agustus. Di Istana Negara, Bang Roma. Pada acara 17 Agustusan di Istana Negara. Oh ya, itu bukan semua tujuan ya. Jadi Anda kagum juga dengan Pak SBY? Ya, Kagum dengan Bu Mega? ya, Kagum dengan Pak Prabowo? ya.
Kagum dengan Pak Ical? Ya, Kagum dengan Pak Muhaimin? ya. Iya, karena yang mau Minang. Bang Roma sebagai capres. Kita kembali lagi sesaat lagi di Kalau dari 4 istri Anda, misalnya, saya nggak tahu berapa istri Anda, saya tidak paham. Makanya yang Anda tahu 4 itu dari mana? Kalau misalnya Anda akan memilih yang mana?